Selamat petang Bapak Ibu Saudara pemirsa di rumah, terkhusus jemaat GKJ Sumber yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semuanya? Puji Tuhan, saya menginginkan kita semua selalu dalam kondisi yang baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, ucap syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menyertai setiap sendi kehidupan kami. Engkau selalu melindungi kami, karena Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau senantiasa mengasihi kami. Sehingga pada saat ini Engkau perkenankan kami untuk mengadakan PA meskipun secara online. Itu wujud dari rasa kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk para jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati satu persatu juga jemaat-Mu, umat-Mu di seluruh bumi ini. Dalam kondisi mereka masing-masing, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan melindunginya. Sore dan petang hari ini Tuhan, PA secara online kami serahkan kepadamu. Tuhan pimpin, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang akan mengantarkan kami dalam acara ini, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa serta kesalahan kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini. Haleluya. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam PA kali ini sebagai bahan kita ambilkan dari Sumiar. Silakan Bapak, Ibu, Saudara untuk mempersiapkannya. Tapi sebelum itu, di samping saya ada Mbak Aya yang menemani saya. Ya, sudah dada-dada. Yang akan menemani saya dalam PA secara online ini. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan sumiarnya. Buka halaman 129 sebagai bahan PA kali ini, di mana dalam PA tersebut temanya adalah pengakuan mewujud dalam tindakan. Adapun bacaan leksionari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2, kemudian ayat 10. Mazmur 124, Roma 12 ayat 1 sampai 8, dan Matius 16 ayat 13 sampai 20. Sebagai nats mahkotanya adalah Matius 16 ayat 13 sampai 20. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, sambil mempersiapkan nats Matius 16 ayat 13 sampai 20, Mbak Aya sudah siap membaca Alkitabnya? Oke, ya. Kita bersama-sama membaca Alkitab dari Matius 16 ayat 13 sampai 20 yang akan dibaca oleh Mbak Aya. Matius 16
ayat 13 sampai 20 yang demikian firman-Nya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda firman Tuhan, yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar dan merenungkan dalam kehidupannya. Haleluya. Terima kasih Mbak Aya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah bacaan Nats dalam PA kali ini, Matius 16 ayat 13-20 dibacakan, bagaimana penjabaran dari bacaan PA tadi. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk membuka sumiarnya, halaman 129. Pada pengantar akan saya bantu untuk membacakannya. Tema pengakuan mewujud dalam tindakan. Orang Kristen adalah bagian dari gereja dan masyarakat. Maksud dari orang Kristen di sini adalah pribadi dan kelompok. Kelompok yang dimaksud meliputi keluarga, keluarga besar, wilayah, blok maupun pepantang. Gereja terdiri dari orang-orang Kristen yang berkarya. Karya ini bisa berupa kata, keputusan, bangunan, pengajaran, penelitian, nilai, pembelajaran, dan sebagainya. Semua karya ini dapat dilihat, dirasakan, serta berpengaruh kepada orang Kristen yang lain yang ada di dalam gereja. Tidak jarang pula, karya tersebut juga dilihat dan dirasakan orang atau kelompok lain yang bukan Kristen. Mbak Aya bisa bantu? Ya. Karya-karya tersebut pun bisa jadi akan ditanggapi secara beragam oleh banyak kalangan. Baik tanggapan yang berasal dari kalangan Kristen maupun tanggapan yang berasal dari kalangan bukan Kristen. Tanggapan atas karya tertentu menjadikan nama Kristen harum. Karya yang ditanggapi secara demikian merupakan sebentuk kesaksian yang apik. Yang menyaksikannya dapat merasakan dan kemungkinan besar melihat karya Allah dalam karya tersebut. Akan tetapi, ada pula tanggapan atas karya tertentu yang menjadikan nama Kristen buruk. Karya ini pun sebentuk kesaksian. Sayangnya, kesaksian ini adalah kesaksian yang tidak baik. Sangat sulit untuk melihat karya Allah dalam karya yang sedemikian besar. Selain karya orang Kristen, yang ditanggapi oleh banyak kalangan adalah karya Tuhan Yesus. Bagian Injil Matius yang dibahas saat ini, khususnya pasal 16 ayat 13-20, menampilkan beragam tanggapan atas berbagai karyanya. Yesus menanyakan kepada para murid mengenai tanggapan terhadap dirinya. Terdapat dua jenis tanggapan yang ditampilkan. Pertama, tanggapan orang banyak yang bukan para murid. Kedua, tanggapan para murid yang diwakili oleh Simon Petrus.
Terima kasih Mbak Aya, akan saya lanjutkan. Kedua jenis tanggapan didasarkan pada karya Tuhan Yesus sebagaimana diceritakan dalam Injil Matius pada pasal-pasal sebelum pasal 16 ayat 13. Secara ringkas disebutkan bahwa Tuhan Yesus mengajar, membuat mukjizat, menyembuhkan, menegur, menasehati, beramah tamah, mengusir roh jahat, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, dan sebagainya. Menariknya, menurut para murid, tanggapan yang satu berbeda dengan tanggapan yang lain. Orang banyak memandang Tuhan Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari nabi dalam ayat 14. Sementara itu, para murid, sebagaimana diwakili oleh Simon Petrus, memandang Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, ayat 16. Mesias merupakan istilah yang dipakai sebagai gelar resmi dari tokoh utama yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi yang diurapi oleh Allah. Tanggapan ini merupakan pengakuan para murid terhadap Tuhan Yesus. Pengakuan tersebut di atas ternyata membawa dampak dan akibat tertentu bagi Petrus. Petrus menurut Tuhan menjadi bahagia karena pengakuannya. Dalam ayat 17, oleh karena pengakuannya, Petrus mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang sungguh besar dari Tuhan Yesus. Dalam ayat 18 sampai 19. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengantar Nats PA kali ini. Untuk itu marilah kita simak bersama-sama dan kita pahami apa maksud dari tema pengakuan mewujud dalam tindakan. Baiklah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya yang di sini membahas beberapa pertanyaan yang tertera dalam buku Sumiar Bapak, Ibu, Saudara, halaman 131. Bisa dilihat Bapak, Ibu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia pada masa kini? Pertanyaan kedua, mengapa Petrus menjadi bahagia karena pengakuannya? 3, apakah tugas dan tanggung jawab yang diterima Petrus karena pengakuannya? Nah, kalau boleh saya garis besar yang dapat saya tangkap dari pengantar ataupun Nats yang tadi kita baca bersama, di sini Petrus menyatakan sebuah pengakuan bahwa ia diberi tanggung jawab yang sangat besar oleh Tuhan, yaitu memegang kunci kerajaan surga. Sungguh luar biasa. Kalau Mbak Aya diberi tugas disuruh pegang kunci, tidak tanggung-tanggung loh Mbak Aya, kunci kerajaan surga. Kira-kira Mbak Aya bagaimana itu? Ini saya pikir tanggung jawab yang besar begitu ya Bu. Kira-kira sanggup tidak ya? Jawabannya tidak bisa menjawab sekarang ya. Iya. Nah, ini Petrus diberi tanggung jawab oleh Tuhan seperti itu. Jadi Petrus terpilih oleh Tuhan. Pada saat Tuhan berjanji akan mendirikan gereja di atas batu karang. Gereja di atas batu karang, Mbak Aya. Iya. Bisa membayangkan, batu karang itu kalau di atasnya dibuat bangunan, itu kira-kira gampang atau sulit, mudah atau sulit? Seperti lagu itu ya Bu, batu karang yang teguh. Nah, kata batu karang itu saja kita membayangkan kerasnya, bukan? Keras, benar. Ya. Tuhan akan mendirikan gereja di atas batu karang. Mengapa Tuhan memberikan tanggung jawab tersebut kepada Petrus? Nah, nanti dibahas ya. Ya. Nah, jadi di sini ada 2 kata kunci kerajaan surga dan gereja di atas batu karang. Apakah maknanya itu? Dan kaitannya apa dengan tema tadi, yaitu pengakuan mewujud dalam
tindakan. Oke, kita lanjutkan Mbak Aya. Sudah siap untuk pertanyaan pertama? Oke. Ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia pada masa kini? Apakah kita semuanya sudah merasakan apa tindakan karya Tuhan Yesus pada kita semua masa kini? Mbak Aya bagaimana pendapatnya? Oke. Kita lihat dari perikop yang sudah kita baca tadi ya Bu. Iya. Kalau dalam berapa ini? Ayat 18 sampai 19 di sini kan Tuhan Yesus yang mendirikan jemaat. Iya. Ya, jemaat di atas batu karang. Nah, batu karang ini kan batu yang kokoh, yang kuat begitu. Nah, dalam bahasa Yunaninya batu karang ini Petra. Yang artinya batu karang yang sangat besar, tebing gitu. Ya, berarti ini kan Yesus mendirikan jemaatnya di atas batu ini sehingga berdiri kokoh, berdiri teguh. Jadi yang dimaksud batu karang ini adalah jemaat di mana Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya dengan kokoh, dengan teguh seperti itu. Ya. Oke. Silahkan dilanjut. Ya. Nah, kalau pada konteks waktu itu dalam Matius ini Tuhan Yesus kan yang mendirikan jemaatnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia pada masa kini? Kalau zaman dulu Tuhan Yesus mendirikan jemaat, dan saat ini kan kita sebagai pengikutnya sudah dibentuk nih sebagai gereja. Dan yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat ini yaitu Yesus menyertai gerejanya. Yesus yang memimpin. Nah, biasanya kalau kita mengakui itu Yesus sebagai raja gereja, yaitu Yesus yang memimpin, Yesus yang menyertai gereja pada masa kini. Gereja dalam artian jemaat. Nah, seperti itu Bu. Ya. Sudah Mbak Aya? Ya. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara juga dapat berpendapat lain, karena di sini relatif pandangan dari seseorang satu dengan yang lain itu berbeda. Pendapat orang yang satu dengan yang lain berbeda. Jadi kita di sini tidak menutup kemungkinan untuk pandangan-pandangan Bapak Ibu dan Saudara semuanya pada pertanyaan yang pertama ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia pada masa kini? Yang jelas kita dapat merasakan karya-karya Tuhan pada saat ini sudah dapat kita rasakan atau belum. Ini yang dapat menjawab adalah kita semuanya, kita sendiri pribadi masing-masing. Begitu kan Mbak Aya? Ya. Kemudian apakah masih ada tambahan lagi? Kalau tadi di paragraf dalam pengantar, paragraf kedua, gereja itu terdiri orang-orang Kristen yang berkarya. Karya bisa berupa bangunan diantaranya ya. Nah, saya mau menambahkan Bu. Jadi ini kan kita adalah gereja, kumpulan orang-orang Kristen. Nah, gereja ini kalau dari bahasa Yunaninya itu eklesia, dari kata ex yang berarti keluar dan klesia yang berarti memanggil. Jadi eklesia ini kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia, dan lebih jelasnya bisa diartikan sebagai persekutuan. Jadi kita ini sebagai gereja diutus untuk memberitakan karya-karya Allah ke dunia ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Sudahkah kita memberitakan karya itu, cinta kasih, kedamaian kepada sesama? Oh, itu yang dimaksud ya. Kemudian mungkin bisa memberi contoh satu saja supaya pemirsa di rumah juga bisa memberikan contoh lain atau gambarannya saja yang dilakukan Tuhan Yesus kepada manusia sekarang, masa kini. Satu contoh saja. Ini untuk gambaran, supaya pemirsa di rumah juga bisa mencari contoh-contoh lain, dan tentunya sebetulnya saya sudah melakukan, sudah merasakan, sudah menerima. Kadang kalau belum diberi gambaran belum paham. Begitu ya Bu. Ya. Kita yakin bahwa penyertaan Tuhan itu kan sempurna dari zaman dulu hingga sekarang.
Nah, kalau ini malah saya kalau pada peristiwa perjanjian lama, Allah kan menyelamatkan manusia dengan mengutus nabi seperti itu. Lalu dalam perjanjian baru dengan kehadiran Tuhan Yesus. Lalu terus karya Allah ini terus, yaitu ketika Yesus naik ke surga dengan diutusnya Roh Kudus. Roh Kudus ini sudah kita terima. Jadi penyertaannya kan sempurna. Hingga saat ini kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Nah, kita sebagai gereja kita yakin bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita. Nah, dan kita kan diutus untuk tadi pengakuan mewujud dalam tindakan. Nah, kita yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita, penyertaannya sempurna. Dan kita tadi dari kata gereja ya Bu, kita diutus keluar. Lah, kita memberitakan kabar yang baik. Sekarang dalam tindakan, misal dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana relasi kita? Misal saya sebagai anak dengan orang tua, sudahkah rukun? Saya dengan tetangga, sudahkah kita membantu? Nah, itu kita diutus untuk itu. Refleksinya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah bisa menunjukkan begitu, karya Allah itu? Karya Allah melalui kita tentunya, karena kita orang percaya kepada sesama, menunjukkan. Iya, dengan menunjukkan. Tapi mewujud dalam tindakan. Jadi tidak hanya teoritis. teoritis. Benar. Aku percaya. Sekedar percaya tapi tindakannya mana? Ya, seperti kan yang dikatakan. Iya, benar. Ya, seperti dalam surat Yakobus kalau tidak salah ya. Iman tanpa perbuatan mati. Ya, seperti itu pengakuan, cuma pengakuan. Terima kasih. Itu. Ya, mungkin bisa kita lanjut. Ya. Untuk nomor 2, kalau kita kupas seharian semalam tidak akan selesai. Ya. Yang kedua, mengapa Petrus menjadi bahagia? Karena pengakuannya. Mengapa Petrus bahagia sekali hatinya? Karena dia mengakui. Ya. Pengakuannya itu membuat hatinya bahagia. Kenapa? Bahagia begitu ya, Bu? Alasannya apa? Ya. Silakan Mbak ya. Oke. Ya, kalau kita baca dalam ayat 17 ya. 17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya, kenapa Petrus dikatakan berbahagia? Karena Petrus mendapat wahyu dari Allah. Oh, tugas tadi. Iya. Dan ketika Petrus mendapat perutusan dari Tuhan. Nah, ini Petrus kan menerima tanggung jawab. Nah, akhirnya pertanyaan ketiga nanti. Ya. Mendapat wahyu dari Allah, bukan manusia tapi Tuhan sendiri yang memakai Petrus. Kenapa saya dipercaya oleh Tuhan? Mungkin dalam hati Petrus berkata begitu ya. Iya. Saya terpilih oleh Tuhan untuk melakukan sebuah tindakan yang merupakan karya Allah. Iya, karena dipilih itu. Nah, ini seandainya kita pun kalau terpilih tentu ada rasa bahagia, ada rasa pertanggungjawaban yang sangat besar. Nah, itu yang terpenting. Tidak hanya sekedar bahagia, tapi tugas itu apakah dapat kita laksanakan dengan baik atau tidak? Iya. Begitu. Ya. Terima kasih. Allah sendiri. Ya. Bisa dilanjut Mbak Ayang untuk nomor 3. Apakah ada tambahan? Saya kira tidak. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, apakah tugas dan tanggung jawab yang diterima Petrus karena pengakuannya? Apakah tugas dan tanggung jawab yang diterima Petrus? Jadi di sini yang ditanyakan adalah tugasnya apa dan tanggung jawabnya bagaimana? Petrus melakukan tugasnya apa dan tanggung jawab ya, Bu? Karena pengakuannya itu. Ya. Tadi di ayat 18 sampai 19 sudah jelas ya. Kalau Petrus ini mendapat tugas ini. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, tugasnya ini. Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Diberi tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu. Kan apakah tugasnya? Lah ini sudah terjawab di sini. Begitu. Mungkin bisa diperjelas untuk diapakan begitu? Kunci kerajaan surga diberikan oleh Petrus. Apa yang harus dilakukan oleh Petrus? Cuma pegang kuncinya tok? Atau dia harus siap membuka jika akan ada orang yang masuk ke surga? Itu gambarannya mungkin ada orang percaya. Seandainya kita misalnya saya percaya, hanya sekedar percaya tok. Jadi, tidak ada wujud tindakan apapun. Apakah bisa masuk surga? Oke, jadi dari sini gini, kerajaan surga. Tuhan Yesus kan tadi yang sudah mendirikan jemaat, Ya. di mana jemaat ini orang yang percaya kepada Kristus. Kunci kerajaan surga. Kerajaan surga berarti ini kan ada cinta kasih, kedamaian, di mana kita sebagai gereja ini kan harus menyatakan kasih Allah itu. Oke, kerajaan surga ini kasih, sukacita, keadilan, kebenaran. Ya. Dan di sini ini Petrus ini diberi tanggung jawab oleh Tuhan, kunci untuk mengelola gereja ini. Ya, kalau misal ada orang yang kesusahan, menderita, ya Petrus tugasnya membuka agar orang yang kesusahan ini masuk ke dalam persekutuan ini, sehingga merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, merasakan kerajaan surga ini. Seperti itu, Bu. Sebagai orang percaya, kita pun juga bisa ya. Ya, seperti kita itu mengantarkan kepada sesama kita. Jadi kita merefleksikannya ke dalam bentuk perbuatan kita kepada sesama kita. Ya. Jadi itu. Kita pun juga diberi kunci. Pengabaran Injil. Ya, pengabaran Injil. Berita baik ya kepada sesama. Ya. Seperti itu. Nah, untuk itu kepada kita semuanya, apakah kita sanggup untuk melakukan tugas dan kewajiban itu semua? Masing-masing memegang kunci kerajaan surga. Artinya kita membawa kita sendiri ke kerajaan surga dan mengantarkan orang, mengajak orang lain masuk ke dalam kerajaan surga. Sebuah tugas yang tidak enteng. Karena masing-masing pribadi kan bermacam-macam. Masyarakat luas itu terdiri dari bermacam-macam orang, karakter, pokoknya latar belakang yang beraneka berbeda, ya bentuknya. Jadi seperti batu karang tadi, ada yang batu karang yang mungkin mudah untuk diterobos, ada yang sangat kuat. Nah, yang sangat kuat ini yang sulit untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kena hujan panas sampai bertahun-tahun mungkin baru bisa hancur. Ya itu kita ya perlu mendampingi terus, bersabar. Nah, mendampingi ya. Kalau batu karang itu wujudnya orang, ditempa dengan cara apa supaya bisa lunak? Nah, ini tugas kita. Dalam pengabaran Injil seperti itu. Jadi seperti itu. Tugas dan tanggung jawab. Jadi itu pertanyaan ketiga, 1, 2, 3 sudah dijawab oleh Mbak Aya, dijabarkan oleh Mbak Aya, dan itu semua tentunya masih banyak lagi pendapat-pendapat dari Bapak Ibu yang dapat ditambahkan di sini, karena masing-masing dari kita punya pendapat yang berbeda, yang jelas tidak menyimpang dari tema dan dari apa yang menjadi pertanyaan di sini. Sebelum kita
masuk ke session yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sekali lagi, marilah kita dapat mewujudkan apa yang sudah kita akui di hadapan Tuhan. Karena kita sudah berniat, kita sudah mengakui, mengakui secara tulus di hadapan Tuhan. Sudah bangkit, sudah masuk ke kehidupan baru, mengikut Tuhan. Untuk itu, apa yang dapat kita lakukan terhadap gereja kita yang sudah diberikan Tuhan pada kita ini? Mau kita bawa kemana? Kita arahkan kemana gereja kita? Apakah kita hanya sekedar datang ke gereja? Masih banyak yang dapat kita lakukan untuk gereja kita, sehingga kerajaan surga akan semakin terbuka lebar untuk umat manusia. Namanya GKJ Sumber, jadi perlu menjadi sumber. Iya, sumber kasih, kasih berkat. Demikian Mbak Aya, terima kasih sekali waktunya, dan lain kali dapat kita sambung lagi dalam suasana lain, dalam kegiatan lain. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri, kami berdua terima kasih atas perhatiannya, dan tentunya kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai dalam setiap aktivitas kita. Kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami. Banyak sekali hal-hal yang belum dapat kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan membimbing, Tuhan akan memimpin kami agar kami senantiasa dapat menapaki apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kerajaan surga akan terbuka untuk kami semuanya. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Ampuni Tuhan segala dosa serta kesalahan yang kami lakukan. Semoga apa yang kami bahas dalam PA kali ini dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam PA pada malam hari ini yang bertemakan pengakuan mewujud dalam tindakan yang sudah kita bahas tadi. Di sini kita adalah gereja. Gereja merupakan perkumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia. Kita diutus untuk mewartakan Injil, kabar baik kepada sesama. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Dan seperti yang tertulis dalam ayat 19 tadi, Petrus mendapat kunci kerajaan Allah. Demikian juga dengan kita sebagai gereja. Kita juga diberi kunci kerajaan surga. Artinya kita diutus untuk membawa orang ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga yang bagaimana? Kerajaan surga di mana ada kedamaian, sukacita, kasih, dan kebenaran. Nah, di situ ketika kita mengaku kita adalah gereja sebagai pengikut Kristus, maka sudah seharusnya kita memegang kunci itu dan kita membuka kerajaan surga serta membawa orang-orang ke dalam kasih, sukacita, dan kedamaian. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.